Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang hoax atau berita palsu. Ustadz, menyambung tema yang pertama tadi, Ustadz, kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita bohong, berita-berita palsu yang menyudutkan kaum muslimin dalam hal ini, Ustadz. Sikap kita sendiri sebagai kaum umat muslim, kaum muslimin, menyikapi berita hoax ini sendiri, Ustadz, harus seperti apa, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, pernah ada satu kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi mengutus salah seorang sahabat bernama Al-Walid bin Uqbah. Ketika itu diutus ke Bani Mustalik. Berjalan ini Al-Walid, ketika menuju dekat dengan Bani Mustalik, saat itu dia mendapati Bani Mustalik ini keluar. Padahal tujuannya dia ini untuk mengambil zakat. Kok keluar semua, kaget dia. Setan bisikin, hati-hati, kamu ke sana, kamu dibunuh. Ini mereka mau nolak zakat. Pergi. Balik lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka, ini Al-Walid menyampaikan kabar kepada Nabi, wahai Nabi, ketahuilah mereka ingin membunuhku dan mereka tidak mau membayar zakat. Itu hasil pemikirannya dia. Akhirnya Nabi pun marah. Nabi berkeinginan untuk menyerang mereka. Bani Mustalik ini baru masuk Islam, mungkin saat itu masih diragukan kemantapan imannya. Begini urusan zakat, wah, duit ini masuknya, ya kan? Karena kalau sudah diganggu duitnya bisa berubah keyakinan ini. Setelah itu Rasulullah SAW berkeinginan untuk menyerang mereka, sampai akhirnya utusan Bani Mustalik datang mengatakan, ya Rasulullah, kami dengar kabarmu bahwasanya ada utusanmu yang akan datang, kita keluar nyambut mereka, kita siap untuk bayarkan zakat. Tapi kenapa dia kabur? Kita nggak tahu. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah murka kepada kita dan kamu murka kepada kita. Nabi pun mikir, sudah, nggak apa-apa dah, kita nggak harus langsung percaya, tapi harus kita cek. Tabayun namanya. Kirim Khalid bin Walid. Khalid, lihat, kalau mereka itu masih mengikuti ajaran agama Allah, ambil zakatnya. Kalau mereka sudah berubah, sudah perangi. Khalid bin Walid datang ke sana maghrib, dilihat semangatnya sholat maghrib luar biasa. Semangatnya sholat isya luar biasa. Adzan orang semangat. Lihat, oh, mesti berpegang teguh dengan Islam ini. Diambil zakatnya, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa asbahtum ala ma fa'altum nadimin. Ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik membawa kabar, berita, tabayyun, lihat. Kenapa? An tusibu qauman bijahalatin. Nanti kamu nyerang orang, memvonis orang, tapi kamu nggak tahu keadaan yang sebenarnya. Akhirnya kamu menyesal karena perbuatan kamu. Beginilah ketika kita mendapatkan kabar, itu lihat dulu, benar nggak? Kalau kabar itu nggak benar, mau ngapain kita sebarkan? Yang paling indah, itu salah seorang bijak, pernah didatengin sama orang. Orang ini datang lalu mengatakan, wahai kakek misalkan, saya bawa kabar tentang teman kamu. Oh ya, sebelum kamu sampaikan kabarnya, saya mau 3 tes dulu, mau tes 3. Yang pertama, tentang kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ya, yang kedua, kamu tahu sendiri, lihat sendiri? Enggak. Cuma dengar. Enggak yakin berarti ya? Ya enggak. Yang ketiga, manfaat ya? Enggak. Ini kamu mau bawa kabar, 1 buruk. 2, enggak tahu kebenarannya. 3, enggak manfaat. Ngapain disampaikan sama saya? Pergi aja. Itu mungkin jadi satu istilahnya tameng untuk kita untuk mengetahui jangan asal termakan dengan informasi tersebut. Jadi tetap harus ditabayun, harus ada ditabayun. Tapi kita cek benar atau enggak. Nanti antusibu qauman bijahalatin, akhirnya ya kita memvonis orang, menyerang orang, menghukumi orang, tapi ternyata persepsi kita tentang orang itu salah. Kalau dari penyebar berita bohong itu sendiri, Ustaz, kita kan tahu, Ustaz, di zaman yang sangat modern seperti ini, khususnya di media sosial, sering kita mendapatkan berita-berita, Ustaz, yang sedangkan kita sendiri mungkin tidak mengetahui ini berita yang palsu atau berita yang asli. Nah,
Mungkin biasa kita dapat berita seperti ini dengan ketidaktahuan dan ketidaksengajaan kita kirimkan kembali, Ustaz. Di broadcast kepada teman atau mungkin kepada rekan. Nah, hukum orang yang membroadcast atau menyebarkan kembali berita yang sedangkan berita ini tidak diketahui benar atau tidaknya bagaimana, Ustaz? Apa sama dengan orang yang pertama kali menyebarkan? Katakan Nabi kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Jadi kalau pelaku pertama jelas ini pembuat kebohongan. Kalau itu malah menyangkut istilahnya kehormatan orang lain, dosanya besar itu ya. Karena kan jadinya tuduhan itu. Masuk dalam bab fitnah. Kemudian yang ikut menyebarkan gimana? Pembohong berarti dia. Setiap orang yang menyampaikan apa yang dia dengar langsung dia sampaikan, berarti ini ciri orang pembohong. Nah, pasti nanti yang dia dengar ada yang kebenaran, ada yang kebohongan. Semua yang dia sampaikan berarti dia tergolong orang pembohong. Hati-hati jadi jangan asal kirim-kirim gitu aja. Dan asal kamu ambil kirim padahal kamu nggak ngerti itu kehormatan orang lain, dosanya besar itu nanti. Dosanya sangat besar. Jangan dianggap itu sepele. Wa tahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kabar-kabar kebohongan itu kalau kata Allah itu kamu kira itu remeh ya, cuma share gitu ya, atau copy paste, kamu kira itu remeh, bahwa indallahi azim, itu sisi Allah sangatlah besar, karena itu menyangkut kehormatan orang lain. Jangan-jangan nanti orang bisa berubah. Ada orang misalkan kamu sampaikan kabar dengar itu si fulan orang nggak benar, disampaikan di mana-mana, ini orang mau nikah bisa batal karena omongan kamu. Ini ada mau kerja bareng bisa batal, nanti ada yang ini bisa batal, semuanya bisa batal. Kenapa? Karena omongan itu bisa menjadi sumber fitnah dan sumber malapetaka, waliyadzubillah min dzalik. Kalau membahas tentang seperti ini juga teringat lagi, Ustaz, tentang suatu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan diam itu emas, Ustaz ya. Mungkin bisa diterangkan juga, Ustaz, kepada kita tentang diam itu emas menghadapi situasi yang saat ini seperti ini, Ustaz. Jadi begini, diam itu emas kalau pada tempatnya, tapi diam bisa buruk kalau tidak pada tempatnya. Suami lihat istrinya keluar nggak pakai jilbab, diam. Bukan emas lagi, kotoran itu berarti ya. Diamnya adalah satu bentuk kelemahan iman. Diam itu emas ketika kita berusaha untuk diam, nggak komentar di hal-hal yang kita nggak tahu beneran. Jadi pada kita komentar, menjelek-jelekkan orang lain, menyudutkan orang lain, maka lebih pantas kita itu memikirkan diri kita untuk diam. Diam itu jangan dikira gampang, susah diam itu. Diam itu susah. Orang tahu sesuatu tapi nggak ada, pengen ikut komentar, tapi dia nahan supaya diam. Ini susah. Kenapa? Orang itu ingin berkomentar supaya kelihatan pintar. Nah, dalam dirinya ada hasrat kepingin dihargai. Susah untuk diam yang model begitu. Kalau orang itu sudah niatnya itu ikhlas, dia sudah gampang untuk diam. Makanya jangan asal percayalah. Ini sudah kebohongan semuanya ini sana. Dulu itu orang percaya dengan yang disampaikan sama penyair. Penyair dulu kaya. Wah, semua raja bayar. Sampaikan kalau saya itu orang baik. Sampaikan kalau saya itu orang yang paling dermawan. Sampaikan terus begitu. Orang miskin jadi korban. Tuh musuh saya tuh orangnya begini. Waduh, korban. Seiring berjalannya waktu yang dipercaya wartawan. Yang di TV dianggap benar semuanya. Yang di koran benar semuanya. Ternyata sekarang enggak. TV banyak bohongnya, koran apalagi. Akhirnya di medsos. Ini lebih bahaya. Kenapa? Setiap orang bisa buat berita. Kan? Setiap orang bisa buat berita. Lah ini lebih berbahaya. Lagi intinya sudah. Intinya kalau kita dengar kebaikan, alhamdulillah, mudah-mudahan yang bisa mengerjakan kebaikan semakin baik. Kalau kita dengar keburukan, nggak usah ikut nyebarkan. Dan kita juga nggak tahu pasti itu sudah benar-benar terjadi atau belum terjadi. Lebih baik kita diam dan kita husnudzon, itu jadi jalur yang paling aman, insya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita sudah dengar beberapa pemaparan dari Ustaz Muhammad bin Husain Al-Habsyi tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim menyikapi berita hoax yang akhir-akhir ini marak sekali terjadi. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih punya satu sesi lagi. Insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Sudut Pandang.